pagi Bapak Ibu, Saudara yang ada di ruang Zoom ini maupun di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 dengan judul Renungan Terang Dunia. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari lagu Yesus Raja Damai untuk mempersiapkan hati kita menyambut sabdanya. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pada waktu pelayanan di Pulau Numpor, ada yang menarik di pulau tersebut, yaitu listrik atau penerangan di sana hanya dari jam 18 sampai 24. Setelah itu tidak ada penerangan lagi atau gelap gulita. Hal itu dilakukan berkaitan dengan dana pembelian solar yang terbatas. Kalau ada bulan yang bersinar, maka tempat itu kelihatan terang. Demikian sebaliknya. Tentunya mereka yang di sana berharap dapat menikmati penerangan selama 24 jam, seperti kita yang di kota mendapatkan penerangan yang penuh dalam satu hari. Apa yang sedang Yohanes bicarakan tentang terang? Melalui Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19, kita akan membaca dan merenungkannya. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkannya, Bapa. Biarlah Tuhan memberi hikmat setiap kami untuk kami boleh memahami, kami boleh mengerti firman ini, dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perikop sebelumnya diceritakan bagaimana orang banyak, termasuk orang Farisi dan pemungut cukai, membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus, untuk Yesus memberikan hukuman kepadanya. Namun rupanya mereka gagal menjebak Yesus untuk berbuat salah. Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah mendengar perkataan Yesus, tidak ada seorang pun yang berani melempari batu perempuan tersebut, dan mereka meninggalkan tempat itu satu persatu. Yesus melihat bagaimana orang-orang rohani atau ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mampu membawa umat untuk hidup benar. Mereka terlalu sibuk mengawasi orang lain yang berbuat dosa, bahkan merancang pembunuhan terhadap orang yang berdosa.
betapa parah hidup tokoh pemimpin agama mereka yang tidak mampu menjalani perintah Tuhan dengan baik. Yesus di hadapan orang banyak berani berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pernyataan ini sungguh menegaskan bahwa Yesus berbeda dengan kaum rohaniawan, kaum Farisi, ahli Taurat, kaum Saduki, imam kepala waktu itu. Yesus juga menegaskan bahwa pengikutnya akan menuju jalan yang terang, bukan hidup dalam kegelapan. Yesus juga menegaskan pula bahwa ia dapat menjadi terang dunia, bukan saja untuk Israel, tapi juga dunia. Yesus juga bersaksi apa yang ia katakan benar, karena kesaksiannya bukan dari dirinya sendiri, tapi juga dari Bapanya. Yesus juga tahu dari mana ia datang dan kemana dia mau pergi. Yesus juga memberitahu kepada orang banyak bahwa dia diutus oleh Bapa untuk menyaksikan terang itu. Tentunya hal-hal ini sangat sulit dipahami oleh mereka, apalagi mereka yang tidak mau percaya dengan apa yang telah Tuhan Yesus katakan dan lakukan di dunia ini. Meskipun demikian, Yesus tetap menyatakan dirinya terang dunia, supaya banyak orang terselamatkan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Apakah Yesus benar-benar membawa hidup kita dalam terang? Apakah perkataan dan kelakuan kita sudah di dalam terang? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali Yesus sebagai terang dunia hanya menjadi slogan dalam hidup kami. Ampunilah kami dan biarlah terang Tuhan Yesus terus hidup dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan introspeksi apakah perkataan dan tindakan kita, bahkan pikiran kita, sudah mencerminkan dalam terang Yesus. Marilah Bapak Ibu kita terus berusaha sebagai orang-orang percaya. Kita fokus bahwa kita punya terang yang luar biasa yang terus boleh menolong setiap kita di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.